Kenapa gue bilang fitur yang akan kita aktifkan ini adalah fitur harap? Fitur harap. Alasannya karena kalian bisa nikmatin banyak banget fitur-fitur hebat yang nggak dimiliki smartphone lain pada umumnya. Jadi kalau kalian aktifkan fitur ini, kalian bisa nikmatin banyak banget fitur-fitur canggih yang kalian belum mungkin ketahui. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu mode developer atau opsi pengembang. Ada yang udah pernah dengar dan tahu pun mungkin belum tahu fungsinya apa aja, kita akan bahas. Pertanyaannya, kalau sebagus itu alasannya bisa membuka fitur-fitur hebat, kenapa harus disembunyikan? Jadi kenapa nggak dari bawaan HP sudah aktif? Alasannya karena menghindari pengguna pemula smartphone mengaktifkan beberapa opsi yang bisa menyebabkan hal tak terduga atau bahaya ke mereka sendiri. Ingat, menghindari pengguna pemula. Jadi kalau kayak gitu berarti fitur ini berbahaya dong. Mode developer atau opsi pengembang ini 100% aman. Hanya saja jika di tangan pengguna pemula kurang efektif ya, akan lebih beresiko karena mungkin mereka nggak tahu ini fitur apa main aktifkan aja yang nantinya beresiko ke smartphone mereka. Terus kalau gitu apa aja sih keuntungan dan fungsi dari mode developer itu sendiri? Ada banyak ya, diantaranya itu kayak kalian bisa aktifkan USB debugging. Melalui USB debugging kalian bisa custom ROM, terus kalian bisa menguji aplikasi yang terhubung dengan komputer, apakah aplikasinya ada error dan masalah lain-lain. Terus kalian juga bisa melakukan root lewat USB debugging. Seperti yang kalian tahu mungkin Android sekarang itu sangat sulit untuk root. Jadi kalian harus aktifkan mode developer dulu baru bisa dapat izin root. Selain USB debugging, kalian juga di sini bisa mengaktifkan fake GPS. Jadi di sini disclaimer, gue nggak pernah nyaranin yang namanya fake. Gue hanya menjelaskan bahwa di mode developer ini kalian bisa mengaktifkan fake GPS. Terus kalian juga bisa mempercepat loading smartphone kalian, jadi nggak lelet ya. Terus game juga bisa diperlancar lewat mode developer ini, dan yang gak kalah penting kalian bisa mengaktifkan fitur beresiko tinggi. Jadi nanti ada notifikasi ketika ada fitur yang beresiko tinggi di smartphone kalian. Cara mengaktifkan mode developer ini sendiri itu di masing-masing Android atau smartphone itu berbeda-beda. Kalian bisa melalui pengaturan pada smartphone kalian masing-masing. Intinya kalian harus ke tentang ponsel. Nah, di sini gue contohin menggunakan Redmi. Untuk Redmi sendiri di sini kalian bisa klik 7 kali di versi MIUI-nya. Karena gue di sini udah mengaktifkan mode developer, jadi di sini gue sudah tidak perlu. Kalian bisa klik versi MIUI-nya sebanyak 7 kali, maka nanti akan aktif. Untuk Vivo kurang lebih sama aja, kalian pergi ke pengaturan pada smartphone kalian. Di sini kalian cari tentang ponsel di pengelola sistem. Intinya kalian cari di mana menu tentang ponsel kalian di smartphone kalian masing-masing. Kalau udah, kalian langsung klik aja tentang ponsel. Untuk Vivo itu kalian klik yang versi perangkat lunaknya. Di Android lain kurang lebih sama aja, kalian bisa klik 7 kali di build numbernya. Setelah sudah aktif, kalian bisa back, lalu kalian cari ke setelan tambahan. Kalian scroll paling bawah, nanti sudah ada opsi pengembang. Di sini jangan lupa kalian checklist untuk mengaktifkan. Izinkan setelan pengembang. Nah, ini kalian bisa perhatikan banyak banget fitur-fitur di mode developer ini. Ini fitur USB debugging yang gue bilang tadi. Terus untuk fake GPS sendiri di sini kalian bisa pilih aplikasi mock. Jadi kalian bisa fake location. Nah, kalian install dulu aplikasinya, nanti kalian pilih. Aplikasinya sendiri kalian bisa dapetin di Play Store. Lalu untuk mempercepat loading smartphone, itu kalian bisa atur di skala animasi. Di sini gue udah pernah jelasin masalah skala animasi. Kalian bisa cek video gue yang ini. Intinya skala animasi semakin kecil, itu akan mempercepat loading di smartphone kalian. Jadi kalian gak usah ragu untuk mengurangi skala animasinya, atau bahkan kalian bisa langsung matikan. Jadi bener-bener nggak ada animasi. Nah, untuk memperlancar game tadi di sini kalian bisa aktifkan paksa 4 kali MSEE. Jadi ini memaksa fasilitas grafis yang dapat menyebabkan peningkatan kualitas grafis pada game menggunakan
OpenGL. Selain itu, untuk mode gaming kalian juga bisa mengatur preferensi driver game. Nah, jadi di sini kalian bisa mengubah setelan driver gamenya. Jadi fungsi dari driver game itu sendiri untuk mengoptimasi perangkat untuk kalian mendapatkan pengalaman baik dalam bermain game. Selain optimal, game juga akan terasa lebih lancar jika driver game diaktifkan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini masih default bawaan. Di sini kita bisa pilih driver gamenya untuk mengaktifkan. Jadi dari default kita ganti ke driver game. Nah, ini yang paling bawah. Kenapa gue bilang tadi fiturnya aman? Justru karena fitur ini bisa mengaktifkan beritahu fitur yang beresiko tinggi. Jadi ketika ada fitur-fitur yang beresiko tinggi di smartphone kalian, termasuk aplikasi dan apapun itu yang terindikasi tidak aman, itu nanti ada notifikasi yang memberitahu kalian. Jadi smartphone kalian jauh lebih aman. Di mode developer ini gue juga ada salah satu fitur yang gue suka, yaitu paksa aktivitas untuk diubah ukurannya. Jadi banyak kendala di Android ketika melakukan layar split itu nggak bisa. Nah, disitu keterangan aplikasi mungkin tidak bekerja dengan layar split. Tapi kalau kalian aktifkan untuk paksa aktivitas ubah ukurannya, lalu kalian restart, maka layar split akan berjalan dengan lancar. Jadi di sini ada juga fitur yang berguna buat kalian pengguna smartphone yang ceroboh. Di sini ada pembersih speaker. Nah, jadi kalau HP kalian kemasukan air atau kecipratan air terus mengganggu speakernya, biasanya dia cempreng ya. Nah, itu kalian bisa bersihkan melalui fitur ini. Kalian hanya disuruh memainkan audio 30 detik untuk membersihkan speaker. Di sini disuruh mengaktifkan volume untuk efek suara terbaik. Jadi air-air yang ada di dalam speaker kalian itu bisa keluar. Oke, jadi buat kawan-kawan, gue ingetin kalau kalian nggak perlu amat untuk mengembangkan suatu sistem atau aplikasi, kalian nggak perlu aktifkan mode developer ini di smartphone kalian. Apalagi kalau kalian nggak paham dari masing-masing fitur yang ada, mending nggak usah diaktifkan. Tapi kalau kalian bisa dan ngerti, kalian bisa aktifkan dan kalian gunakan sebijak mungkin. Baca. Segitu aja dulu dari gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lainnya. Thank you for watching. See you on next video.